Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Tristan. Ia memiliki bakat terpendam sebagai seorang pelukis berbakat. Tristan senang melukis di berbagai media, termasuk dinding. Suatu ketika, saat ia sedang melukis di rumah seorang klien, tanpa sengaja Tristan melihat pemilik rumah, asli, sedang bersama seorang wanita bernama Kat. Mereka tampak bermesraan di dekat kolam renang. Tristan sempat menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan mereka. Anehnya, Asli yang sadar bahwa dirinya sedang dilihat oleh Tristan, justru tidak marah dan membiarkan Tristan menyaksikan kejadian itu. Kembali ke kontrakannya, Tristan sering menghabiskan waktu dengan melukis. Namun sayangnya, sang paman tidak menyukai kebiasaan itu. Ia menilai Tristan hanya buang-buang waktu dan uang, apalagi karena yang sering dilukisnya adalah sosok perempuan tanpa busana. Lebih parahnya lagi, karya-karyanya jarang laku terjual, sehingga hanya jadi pajangan. Akibatnya, Tristan kerap dimarahi pamannya. Bahkan, tidak jarang ia dipaksa untuk ikut bekerja kasar sebagai kuli bangunan. Malam itu, setelah kembali dipukul oleh pamannya karena melukis, Tristan merasa sangat putus asa. Ia naik ke atap rumah kontrakannya dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan jalan hidup yang lebih baik serta inspirasi baru untuk melukis. Tak lama kemudian, doanya seolah terjawab. Seorang wanita cantik bernama Paraluman tiba-tiba muncul di dalam kontrakannya. Tristan yang sedang terpuruk akhirnya mendapat kejutan. Ternyata, wanita cantik bernama Paraluman tahu bahwa Tristan sangat membutuhkan inspirasi. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang dewi yang diutus sebagai jawaban atas doa Tristan semalam. Paraluman mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi sumber inspirasi dalam karya seni Tristan. Awalnya, Tristan mengira semua ini hanyalah halusinasi atau mungkin sebuah lelucon. Namun setelah ia periksa, tidak ada kamera tersembunyi atau tanda-tanda prank. Paraluman dengan tegas meyakinkannya bahwa dirinya nyata. Paraluman kemudian berjanji akan membantu Tristan menemukan inspirasi dan membuka ide-ide kreatif dalam melukis. Namun, ada sebuah syarat yang harus dipatuhi. Tristan dan Paraluman tidak boleh saling bersentuhan. Jika hal itu sampai terjadi, maka Tristan akan masuk ke dunia lain, sementara Paraluman akan lenyap. Meski begitu, jika ada orang lain yang menyentuh Paraluman, hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Tristan menyetujui perjanjian tersebut. Sejak saat itu, mereka mulai bekerja sama. Energi dari keduanya menyatu sehingga membuka pikiran Tristan, membuatnya lebih kreatif dan mampu menghasilkan lukisan yang luar biasa. Tentu saja, sosok Paraluman sering menjadi model utamanya. Namun, Tristan justru mulai terbawa perasaan. Ia melukis Paraluman dalam keadaan tanpa busana, dan perlahan tumbuh keinginan terlarang dalam hatinya. Ia berhayal bisa bersama secara intim dengan sang dewi. Keesokan paginya, pamannya datang mengetuk pintu. Saat itu, ia memergoki Tristan sedang bersama seorang wanita di dalam kontrakannya. Alam ko, may kasama ka. Awalnya, paman Tristan sempat marah saat melihat ada seorang wanita di kontrakan keponakannya. Namun ternyata, Paraluman mampu memengaruhi pikirannya. Alhasil, sang paman menjadi penurut dan tidak lagi mengganggu mereka. Setelah itu, Tristan dan Paraluman memutuskan untuk meninggalkan kontrakan dan mencoba menjual lukisan-lukisan Tristan di jalan. Sayangnya, tak seorang pun mau membeli karyanya. Ketika sedang mencari cara, Tristan melihat sebuah mobil bergoyang terparkir di pinggir jalan. Rasa penasarannya membuat ia mencoba mendekat, tapi ternyata ketahuan oleh pria pemilik mobil itu. Tristan pun dimarahi. Ia segera menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa, dan maksudnya hanya ingin menjual lukisan, bukan mengganggu. Malam harinya, Tristan dan Paraluman terpaksa tidur di emperan sebuah ruko, karena mereka benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun. Mayaman om. Pinakaswerteng. Keesokan paginya, datanglah pemilik ruko bernama Bulones, ditemani dua anak buahnya, Edith dan Raul. Mereka marah besar karena ada orang yang tidur sembarangan di depan rukonya. Namun, saat Bulones melihat lukisan Tristan, ia justru tertarik. Tristan lalu menjelaskan bahwa sosok dalam lukisan itu adalah Paraluman. Melihat keindahan karya tersebut, Bulones kagum dan memutuskan untuk membeli lukisan Tristan dengan harga cukup tinggi. Kebetulan, Bulones juga memiliki sebuah galeri seni dan rutin mengadakan pameran lukisan setiap bulan. Okay na okay po yun. Sa totoo lang, napakamalaki ako, Miss Leones.
Edis? Bulones kemudian menawarkan sebuah kesempatan besar untuk Tristan. Ia mengajaknya bekerja sama dengannya. Jika Tristan setuju, ia akan diberikan fasilitas tempat tinggal yang layak, perlengkapan melukis yang lengkap, serta gaji dan bonus yang cukup besar. Tak hanya itu, Bulones juga berjanji akan mengadakan pameran tunggal khusus untuk Tristan, agar karya-karyanya bisa dikenal banyak orang. Tawaran ini tentu saja membuat Tristan sangat tertarik. Kondisinya yang sedang kesulitan tempat tinggal dan uang, membuat ia langsung menerima tawaran tersebut. Bulones pun memberikan uang muka, DP, dan meminta Tristan segera menyelesaikan karya-karya terbaiknya. Alright? Huwag mong sayangin ang tiwala ko sa'yo. Mabibigo. No. Amoy iskinita ka. Mali akong gagawin. Setelah Bulones pergi, Paraluman merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mengatakan bahwa tampaknya Bulones bukan hanya tertarik pada lukisan-lukisan Tristan, tetapi juga pada ketampanannya. Mendengar itu, Tristan hanya terdiam. Baginya, kesempatan ini adalah mimpi masa kecilnya yang akhirnya bisa terwujud. Tanpa membuang waktu, Tristan pun mulai mengejar target. Ia terus melukis wajah Paraluman, menjadikannya sumber inspirasi utama. Namun, semakin sering ia melukis Paraluman, semakin besar pula keinginan Tristan untuk bisa benar-benar bersama sang dewi. Setelah Tristan menyelesaikan salah satu lukisan terbaiknya, ia segera melapor pada Bulones. Seperti biasa, Bulones kembali memuji hasil karya Tristan karena memang terlihat sangat indah dan penuh detail. Namun ternyata, dugaan Paraluman benar adanya. Bulones tidak hanya mengagumi lukisan Tristan, tetapi juga menaruh minat pribadi pada dirinya. Saat Paraluman sedang tidak ada di tempat, Bulones mendekati Tristan dan mengajaknya melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tristan menolak dengan halus dan penuh hormat. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin melakukannya bersama Paraluman, wanita yang benar-benar ia cintai. Untungnya, Bulones tidak memaksakan kehendak. Sebagai gantinya, ia meminta Tristan melukis dirinya sebagai objek lukisan. Bahkan, ia menginginkan potret dirinya dalam keadaan tanpa busana. Tristan pun menuruti permintaan tersebut. Dengan perlahan, ia mulai menggoreskan kuas di atas kanvas dan menghasilkan karya baru. Setelah selesai, Bulones tampak puas meskipun gagal merayu Tristan. Ia kemudian masuk ke mobilnya, dan di sana ia justru melepaskan nafsunya bersama asisten pribadinya. Keesokan harinya, penampilan Bulones terlihat lebih segar. Ia lalu memberitahu Tristan bahwa ia ingin memperkenalkannya kepada seorang temannya yang juga pecinta seni. Teman itu berniat membeli lukisan jika cocok dengan karyanya. Tak lama kemudian, teman yang dimaksud datang. Ternyata dia adalah Asli, pemilik rumah tempat Tristan pernah melukis di awal cerita. Saat bertemu kembali, Asli menyampaikan keinginannya untuk dilukis oleh Tristan. Namun ia membuat permintaan khusus. Ia ingin dilukis tanpa mengenakan apapun. Sebagai imbalannya, Asli menawarkan bayaran yang sangat tinggi jika Tristan bersedia datang melukis di rumahnya. Kaya siguro, sa pag-join ng art gallery. Ketika Asli menawarkan diri untuk dilukis tanpa busana dengan bayaran tinggi, Tristan justru menolak. Ia tidak ingin menyakiti hati Paraluman. Dalam hatinya, Tristan sudah berjanji bahwa suatu hari nanti ia hanya akan bersama Paraluman, tepat pada saat mereka berdua siap untuk saling mengakhiri perjanjian yang mengikat mereka. Waktu pun berlalu. Pameran lukisan karya Tristan akhirnya digelar oleh Bulones. Acara itu berlangsung meriah, dihadiri banyak tamu penting, termasuk Paraluman yang hadir karena ia adalah subjek utama dalam banyak lukisan Tristan. Namun suasana mendadak kacau ketika para tamu terpesona oleh kehadiran Paraluman. Mereka berebut mencoba mendapatkan benda miliknya, bahkan masker yang ia kenakan. Karena situasi semakin ricuh, Paraluman akhirnya memilih kembali ke kamarnya agar keadaan menjadi lebih tenang. Setelah beberapa saat, suasana kembali kondusif dan acara dilanjutkan. Semuanya berjalan lancar sampai akhirnya Tristan kembali bertemu dengan Asli. Kali ini, pesona Asli membuat Tristan tergoda. Asli kemudian membawanya ke tempat yang lebih sepi untuk berbuat sesuatu. Namun baru sebentar Tristan terjerumus dalam godaan itu, ia tiba-tiba teringat pada Paraluman. Dengan cepat ia menghentikan tindakannya, dan kejadian yang ditunggu banyak orang pun kembali gagal terjadi. Dihantui perasaan bersalah, Tristan segera menemui Paraluman. Di hadapannya,
Ia dengan tulus menyatakan cinta dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah bersama dengan siapapun kecuali dengan Paraluman. Melihat kesungguhan hati Tristan, Paraluman merasa iba. Ia lalu menyampaikan sebuah ide yang tidak biasa. Mereka bisa mengajak Asli, dan bahkan meminta Asli membawa seorang temannya yang bernama Huns, untuk terlibat dalam rencana yang ia sebut di luar kebiasaan. Dalam sebuah rencana yang disusun Paraluman, Tristan diminta bersama Asli, sementara Paraluman sendiri bersama Huns. Tujuannya, agar Tristan bisa membayangkan bahwa dirinya sedang bersama Paraluman, meski kenyataannya tidak. Sejak awal, Paraluman memang sudah menegaskan bahwa ia tidak akan mengalami apa-apa jika bersama orang lain, asalkan bukan Tristan. Karena itulah, keesokan harinya mereka pun melaksanakan rencana tersebut. Namun setelah semua selesai, Tristan justru merasa hampa. Ia marah pada dirinya sendiri, karena menyetujui perjanjian yang kini benar-benar menyakitkan hatinya. Ia sangat mencintai Paraluman, tetapi tidak pernah bisa memilikinya sepenuhnya. Melihat kondisi Tristan yang begitu terluka, Paraluman ikut merasakan hal yang sama. Ia pun mengaku bahwa dirinya juga telah jatuh cinta pada Tristan. Paraluman kemudian meminta Tristan untuk mengakhiri perjanjian di antara mereka, dan bersama untuk pertama sekaligus terakhir kalinya. Sayangnya, Tristan tidak sanggup melakukannya. Ia menolak, karena tahu bahwa jika mereka benar-benar bersama, itu akan menjadi akhir dari kebersamaan mereka. Patay ako. Tao sa paligid ko. Tatandaan pa, Mama. Patuloy ko Malinaw naman na. Waktu pun berlalu. 40 tahun kemudian, Tristan tampak sudah sangat tua, sementara Paraluman tetap muda seperti saat pertama kali mereka bertemu. Selama puluhan tahun itu, Tristan menjaga kesetiaannya, meski hatinya terus diguncang kerinduan. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Tristan tidak mampu lagi menahan hasratnya. Setelah 40 tahun mengenal dan mencintai Paraluman, ia memutuskan untuk bersama dengannya. Bakit mo ito sinasabi? Pag-usapan natin. Kapag dumating na yung oras. Handa na po. Keesokan paginya, Tristan tidak pernah bangun lagi dari tidurnya. Ia pergi untuk selamanya, berpulang ke dunia lain. Paraluman menangisinya dengan penuh kesedihan, lalu perlahan menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun.